First of all, I want to pay my respectful obeisances to the ISKCON founder Acharya His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ji Maharaj. Jadi pertama-tama Maharaj ingin menyampaikan sebuah sujud beliau kehadapan ISKCON Founder Acharya His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Also, I want to pay my respectful obeisances at the lotus feet of Sadhu, Guru, Vaishnava and Acharyas. Dan juga Maharaj ingin menyampaikan sebuah sujud beliau kehadapan Sadhu, Guru, Vaishnava dan para Acharya. And also, I want to pay my respectful obeisances to the Vaishnavas assembled here. Dan Maharaj juga ingin menyampaikan sebuah sujud beliau kehadapan para Vaishnava dan Vaishnawi yang hadir hari ini di tempat ini. So, first of all, I want to thank to all the devotees, leaders in this Indonesia. They arranged such a nice program. Ya, pertama-tama Maharaj ingin mengucapkan rasa terima kasih beliau kepada semua para penyembah, semua para penyembah senior, para pemimpin para penyembah di Bali ini yang sudah menyusun acara yang sangat baik sekali pada hari ini. Whether you are today, when you are chanting, whether you feel happiness or not. Hari ini ketika Prabu Kirtan bersama mengucapkan nama suci, apakah semuanya merasa berbahagia apa tidak? You see, we are conditioned soul. Jadi kita adalah roh-roh yang sangat terikat di dunia ini. But Harinam Sankirtan is so powerful, even Krishna himself, Chaitanya Mahaprabhu, in the Kali Yuga, not performing any other sadhana, only chanting and dancing. Chaitanya Mahaprabhu. Bahkan karena kuatnya ya nama suci ini, bahkan Sri Krishna sendiri turun pada zaman Kali Yuga ini sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu, beliau tidak melakukan sadhana yang lainnya. Beliau hanya mengucapkan nama suci dan kirtan ini. Actually, if we want happiness, only we have to perform one sadhana. Sesungguhnya jika kita semua ingin merasakan benar-benar ingin merasakan kebahagiaan, hanya satu sadhana yang sebenarnya kita harus lakukan. Prabhupada used to say, chant Hare Krishna and be happy. Prabhupada always say. Prabhupada selalu mengatakan ya, chant Hare Krishna and be happy. Ucapkanlah nama suci Krishna dan berbahagialah. You see, everyone in this material world is suffering. Everyone. Kita bisa melihat setiap orang di dunia material ini semuanya menderita. Setiap orang. Everyone wants some help from others. Everyone. I want help from others. You want. Everyone wants help from others. Setiap orang ingin ya membutuhkan bantuan dari orang yang lainnya. Saya, Prabu dan Matinya, kita semua membutuhkan bantuan. We are like helpless. Although we have hand, we have leg, we have intelligence, we have mind, we have money, but we are helpless to solve our problems. Many problems in Kali Yuga. Jadi kita diharapkan ya tidak memiliki harapan ya. Mungkin kita punya kaki, tangan, pikiran dan lain-lainnya, tetapi dijelaskan kita tidak punya harapan. Kita membutuhkan bantuan. Any of you can say I have no problem? Apakah ada Prabu dan Matanya yang berani mengatakan tidak punya masalah? No, we have problem. Kita semua punya masalah. And today some problem, next day another problem. Whole life will full of problems. Full of problems. We can't solve our problems by our intelligence. So we want some help. Jadi ya, mungkin hari ini masalahnya beda, kemudian besok masalahnya beda lagi. Ya sepanjang hidup kita merasakan banyak permasalahan. Kita membutuhkan bantuan. Kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Prabhupada knows in Kali Yuga, Chaitanya Mahaprabhu knows, Sadhu, Guru, Vaishnava knows, Prabhupada knows. Therefore, following Chaitanya Mahaprabhu's footsteps, he came to West and preached this Hare Krishna Mahamantra. Only Hare Krishna Mahamantra will solve our all problems. Ya, mengetahui hal ini yang sudah Prabhupada mengerti ya keadaan situasi pada zaman Kali Yuga ini atas karunia Sri Chaitanya Mahaprabhu para Acharya, beliau pergi ke dunia barat untuk membagikan nama suci ini. Hanya nama suci Mahamantra Hare Krishna ini satu-satunya yang bisa membantu kita menyelesaikan segala permasalahan yang kita miliki. You see all over, even in India, in Indonesia, everywhere you see many problems. Many, how can we say, like many
In India, cyclone, every cyclone. Here, earthquake. Everywhere problems. Somewhere, bomb blasting, terrorists, everywhere problems. So we want peace. We want peace. We are devoting. We want peace, and we have to share same happiness, same peaceness to others, because everyone want peace. Jadi seperti dijelaskan oleh Barat, di setiap negara, di semua tempat di muka bumi ini yang terjadi permasalahan. Seperti di India ada siklon, angin siklon setiap waktu datang. Seperti di Indonesia ada gempa bumi, ada tsunami seperti itu. Di mana-mana terjadi seperti itu. Ada teroris, ada bom yang meledak. Ya, kita membutuhkan bantuan sebenarnya di sini. Ya, kita semua menginginkan kedamaian, ya. Dan setelah kita mendapatkan kedamaian seperti ini, kita bagi-bagikan ya kebahagiaan di dalam kedamaian ini juga kepada orang lain. You see, Hare Krishna. Hare Krishna. You see, all other creatures, other animals, birds, trees, they are not creating problem for human. They are not creating problem. Jadi kita bisa perhatikan ya burung-burung dan binatang-binatang yang lainnya, mereka itu tidak pernah membuat gangguan kepada manusia, kepada orang lain. We have many bad qualities. We have lust, we have anger, everyone. Someone lust, someone anger, someone greatness, someone enviousness. Many bad qualities. Therefore, we are suffering ourselves and giving produce to others. Jadi ya kita semua sebenarnya memiliki masalah di dalam diri kita. Kita memiliki kualitas yang kurang baik di dalam diri kita. Kita memiliki rasa marah, kita memiliki rasa iri hati, benci satu sama yang lainnya. Jadi You see, in Kali Chaitanya Mahaprabhu came, he didn't bring any weapon in his hand. No weapon. jadi ketika zaman Kali Yuga ini, Sri Chaitanya Mahaprabhu turun, beliau tidak membawa senjata di tangan beliau. Tidak ada senjata. No. Kenapa? Why Chaitanya Mahaprabhu? When Ramchandra Mahaprabhu came, Hare Krishna. When Ramchandra Mahaprabhu came, when Vishnu came, every avatar you can see some weapons. When Vishnu coming, bring some weapon. In Kali Yuga, when Chaitanya Mahaprabhu came, not bringing anything. Jadi ketika ya Sri Ramachandra turun ke dunia ini, beliau membawa senjata. Semua ya Wisnu, avatar-avatar Wisnu juga membawa senjata ketika beliau itu turun ke dunia material ini. But why Chaitanya Mahaprabhu not bring any weapon in Kali Yuga? Because in Kali Yuga, most of us, our qualities like demon. We are like demon qualities. Jadi mengapa Sri Chaitanya Mahaprabhu pada zaman Kali Yuga ini beliau turun tidak membawa senjata, dan dijelaskan kita memiliki yang di dalam diri kita ya semua dari kita memiliki sifat-sifat raksasa di dalam diri kita. Sudah we are suffering. Oleh karena itulah kita menderita di dunia ini. So like we can say Ravan in Treta, Ravan creating problem. In Dwapar, Kansa creating problem. But in Kali Yuga, everyone creating problem for others. If Chaitanya Mahaprabhu wants to kill everyone, then finish. We will stay in this world because our qualities are like demon. We are always putting others problem. Jadi ketika zaman Treta Yuga, ya, Rahwana yang membuat masalah kepada setiap orang. Kemudian ketika zaman Dwapara Yuga, Kamsa yang membuat masalah kepada semua orang. Dan sekarang pada zaman Kali Yuga ini, ya, kita semua yang membuat masalah kepada orang lain. Karena kita memiliki kualitas-kualitas raksasa yang ada di dalam diri kita. So Chaitanya Mahaprabhu knows he don't want to kill demons like us, rather he want to kill our demoniac qualities. Oleh karena itu, jika Sri Chaitanya Mahaprabhu ingin membunuh kita semuanya, maka tidak ada seorang pun yang akan tersisa. Karena kita semua memiliki sifat-sifat raksasa. Tetapi Sri Chaitanya Mahaprabhu bukan ingin membunuh kita, tetapi beliau ingin membunuh sifat-sifat mentalitas raksasa yang ada di dalam diri kita. Itu yang ingin beliau bunuh.
inside our heart the demonic qualities. Although we are form of human, we have lust, greed, anger. We are always himself create. We are always suffering, also creating problem for other. So Chaitanya Mahaprabhu only brings this Harinam just to kill all these demonic qualities. Di dalam hati kita, di dalam diri kita, kita memiliki ya sifat-sifat raksasa seperti apa namanya rasa marah, loba, kemudian rasa iri. Itu yang berkembang di dalam diri kita. Jadi kita membuat gangguan pada diri kita dan juga gangguan kepada orang lain juga. Oleh karena itu, Sri Chaitanya Mahaprabhu turun ke dunia ini membawa senjata Harinam ini, ya Harinam nama suci ini untuk membunuh sifat-sifat raksasa kita ini. So don't blame others. Jangan pernah menyalahkan orang lain. This is problem. We are blaming others. He is good, he is bad. Actually, we have some fault. Everyone has some fault. If we want to rectify our fault, we have to only chant Hare Krishna. Only chant Hare Krishna. Jadi ya setiap orang ya jangan pernah menyalahkan orang lain. Oh ini baik, oh ini tidak baik ya. Karena apa? Karena masalah ada di dalam diri kita. Hendaknya kita ya mengintrospeksi ke dalam diri kita. Dan hanya satu-satunya jalan untuk menghilangkan sifat-sifat seperti ini hanya kita dengan jalan mengucapkan nama suci. Hanya itu jalan satu-satunya untuk membersihkan hati kita. And especially we are devotees. We have a heavy responsibilities. Because Prabhupada want the devotees of ISKCON. They should spread Krishna consciousness, distributing Prabhupada books and through Harinam. All over the world, they should spread this Krishna consciousness, especially Hare Krishna Mahamantra. This is responsibility of every devotees in ISKCON. Jadi di dalam ISKCON ini ya setiap penyembah sebenarnya memiliki tanggung jawab yang besar sekali terhadap misi Srila Prabhupada ini, di mana kita hendaknya harus menyebarkan misi ini dengan jalan menyebarkan buku-buku melalui Harinam, melalui nama suci. Oleh karena itu setiap orang dari kita memiliki tanggung jawab sebenarnya sebagai penyembah. Because Prabhupada trained us in such a way, our life is only to help others. We are coming here for Harinam Sankirtan to help others. Karena itu Prabhupada ya membentuk diri kita agar kita bisa membantu orang lainnya. Seperti hari ini kita datang ke sini melaksanakan Harinam ini sebenarnya untuk membantu orang lain. Every day you see, every day all over the world, animals, all the reaction is coming. Many simple activities going on. Only by performing Harinam Sankirtan only we can nullify it. Otherwise there is no other. Jadi ya setiap hari bahkan di semua tempat ya orang setiap saat membunuh binatang. Setiap orang berbuat aktivitas-aktivitas yang berdosa sehingga reaksinya keluar ya di zaman sekarang ini. Semua inilah membuat masalah. Hanya satu-satunya ya Harinam nama suci ini yang bisa menetralisir semua reaksi itu. One day Chaitanya Mahaprabhu to Haridas Thakur. Haridas, Harinam is so powerful. Even a devotee unknowingly uttering Harinam, he can purify his sins. But what about trees? What about animals? They can't chant Harinam. Who will help? Jadi pada suatu hari Sri Chaitanya Mahaprabhu bertanya kepada Srila Haridas Thakur, "Oh Haridas, ya, nama suci ini begitu sangat kuat sekali, ya, bisa menyelamatkan setiap orang yang ada di dunia ini. Tetapi bagaimana halnya dengan tumbuh-tumbuhan, binatang seperti itu? Siapa yang akan membantu mereka?" Chaitanya Mahaprabhu, when he asked this question, Haridas Thakur said, "Only when the devotees perform loudly Harinam Sankirtan, the trees, animals, birds, beasts, they will get fast result, so that they can go back to Godhead. Only by chanting loud Sankirtan." Kemudian Srila Haridas Thakur memberikan jawaban, ya, sampai para penyembah yang mengucapkan nama suci ini, melaksanakan kirtan yang
keras dengan suara yang besar secara bersama-sama, barulah mereka, para tumbuh-tumbuhan, binatang yang seperti burung dan lain-lainnya itu, mereka akan terselamatkan dan memungkinkan bagi mereka untuk mendengarkan dan bisa bagi mereka untuk pulang kembali kepada back home, back to Godhead. We are devotees. Our life for others. How to help others. Therefore, Prabhupada creating this ISKCON society to help to whole mankind, everyone suffering in this Kali Yuga. Ya, kita adalah penyembah, ya. Tugas kita adalah membantu orang lain. Oleh karena itu Srila Prabhupada mendirikan ISKCON ini, ya, untuk membantu orang lain, ya, dan untuk membantu umat manusia di zaman Kali Yuga ini. Prabhupada himself preparing prasad, himself offering bhoga to Jagannath, himself distributing to hippies and cleaning them. Now we are devotee. Now we are devotee. You see, in temple everything is there. But Prabhupada himself cleaning the plate of hippies. After prasadam, Prabhupada cleaning the plate, cleaning the place. This is sadhu's mercy. This is devotee's responsibility to help others. Nah, inilah karunia Srila Prabhupada. Ketika di awal beliau pergi ke dunia barat, ya, beliau sendiri yang memasak, ya. Kemudian beliau sendiri yang mempersembahkan kepada Sri Jagannath. Kemudian beliau sendiri yang melayani para hippies yang hadir di sana dengan tangan beliau sendiri, beliau melayani mereka persat. Kemudian setelah mereka selesai persat, Prabhupada sendiri yang membersihkan piring-piring mereka. Prabhupada sendiri yang membersihkan tempat itu. Oleh karena itu adalah tugas kita, tanggung jawab kita sekarang, ya, mengikuti jejak Prabhupada untuk membantu orang lain. One day, one prostitute came. Pada suatu hari, ya, ada seorang pelacur datang, ya, ke hadapan Srila Haridas Thakur. Because some envious persons, they want to stop this Harinam Sankirtan, because Haridas Thakur's business was chanting loudly Harinam Sankirtan. So Ramchandra Khan, you want to stop this Harinam Sankirtan. Therefore, he sent this prostitute. But still Haridas Thakur shower mercy, even to prostitute. Jadi, ya, pelacur ini dikirim oleh seseorang yang sangat iri terhadap Srila Haridas Thakur yang bernama Ramachandra Khan, karena dia ingin, ya, menghentikan kegiatan Srila Haridas Thakur untuk mengucapkan nama suci ini, gerakan Harinam ini. Karena Srila Haridas Thakur setiap hari dia melaksanakan kirtan secara dengan suara yang keras, ya. Dan walaupun beliau dikirim pelacur oleh Ramachandra Khan, tetapi tetap beliau berkarunia juga kepada pelacur itu. First day when prostitute came, Haridas Thakur know why he is coming. He said, okay, I will finish my round, then I can fulfill your desire. And you sit here, hear holy name. And Haridas Thakur start to chant Hare Krishna Mahamantra. Jadi di hari pertama ketika pelacur itu datang kepada Haridas Thakur sudah tahu maksud dan tujuannya dia datang. Kemudian Haridas Thakur memberitahunya, oh, kamu tunggulah sebentar, biarkanlah saya selesai mengucapkan nama suci, tugas saya untuk mengucapkan nama suci Tuhan ini. Kamu duduklah dan sambil kamu dengarkan nama suci ini. Know all these stories, but why I'm saying Haridas Thakur never, how can I say, he never dislike. Oh, she's prostitute. He don't say, go out here, why are you coming to my ashram? Rather, Haridas Thakur want to shower worship to even prostitute. Ya. Jadi, ya, bahkan sebenarnya Srila Haridas Thakur sebenarnya beliau tidak, ya, membenci, ya, pelacur itu. Oh, kamu pelacur. Beliau tidak mengatakan kamu pelacur, kamu pergi dari sini. Tetapi justru beliau mempersilahkan dia duduk untuk mendengarkan nama suci, dan Srila Haridas Thakur dengan seperti itulah beliau memberikan karunia bahkan kepada pelacur itu. Everyone in this material world is suffering. Someone suffering due to his own relative, someone suffering due to outsider. Who can help them? Only devotee. Therefore, if someone coming to devotee should always try to help him. Don't say, no, I can't help you. I can't give you shelter. I can't give you prasad. I have many problems. No, you have to help. Therefore, you are a devotee. This is our responsibility.
to help others according to our capacity, ability. We have to help. Jadi ya berdasarkan atas kita semua sebenarnya memiliki masalah, ya masalah di dalam keluarga kita, masalah di luar kita semua berada dalam masalah. Oleh karena itu tugas seorang penyembah adalah untuk membantu setiap orang. Jadi siapa sebenarnya yang bisa membantu kita di dalam permasalahan ini? Hanya para penyembah. Oleh karena itu tugas penyembah adalah untuk membantu orang lain. Jangan pernah mengatakan, oh saya tidak bisa membantu Anda, saya tidak punya persat, saya tidak punya tempat untuk Anda. Tidak, ya kita harus membantu orang lain. Prabhupada used to say, you can run my society with love and trust. Prabhupada want, we should love each other and we should put faith with each other. Srila Prabhupada ya sering menyatakan ya bahwa jika Anda semua ingin meneruskan misi saya ini ya masyarakat persaudaraan Krishna ini dengan baik, satu-satunya permula adalah Anda harus ya mengembangkan cinta dan rasa percaya. If you want love, but why not to share your love to other? Ketika kita ingin dicintai, mengapa kita tidak mau untuk memberikan cinta kita kepada orang lain? This is not our problem. We don't want to show our love, rather we are demanding you should love me. Inilah permasalahan yang kita miliki. Ya, kita tidak ingin memberikan cinta kita kepada orang lain, tetapi kita hanya mengharapkan cinta dari orang lain. You see Haridas Thakur, 3 days, continuously 3 days, giving shelter. Okay, you just sit here and hear Harinam. After 3 days, prostitute said, my heart is now changed. I want to become devotee. Haridas Thakur said, okay, let you become devotee. But she said, where I will stay because I am prostitute. I can't stay outside. Haridas Thakur, a devotee, how can I say, he can dedicate even for his life, dedicate his life for other. Haridas Thakur said, okay, you stay in my ashram, now I am going out. I can stay in here, but I want to give shelter to you. This is devotee's mood. Ya. Jadi seperti inilah mood seorang penyembah sebenarnya. Jadi ketika selama berturut-turut 3 hari ya Srila Haridas Thakur ya pelacur itu menunggu dan mendengar Srila Haridas Thakur mengucapkan nama suci itu. Jadi ketika di hari ketiga pelacur itu mengatakan, oh hati saya sekarang berubah, saya ingin menjadi penyembah. Ya. Kemudian tetapi karena saya adalah seorang pelacur, lalu di mana saya bisa tinggal? Kemudian Srila Haridas Thakur mengatakan, jangan khawatir, kamu bisa tinggal di ashram saya. Seperti itulah Srila Haridas Thakur memberikan perlindungan bahkan kepada seorang penyembah. Sekarang kamu ya jangan khawatir, kamu sudah mendedikasikan hidupmu sebagai penyembah. Sekarang kamu tinggal di ashram saya, biarkan saya yang pergi keluar dari ashram ini untuk mengajarkan. One moral instruction is there. Ashtadasa Puraneshu Vyasasya Vachanam Duyam Paraupakara Surgaya Papaya Parapidana. Among the 8 Puranas of Vyasas, 2 things is essence, 2 lessons, 2 important teachings. Jadi ada semacam ungkapan di sana. Jadi di antara 8 Purana yang paling penting yang disusun oleh Srila Vyasadeva, jadi kita bisa memetik ada 2 hal yang sangat penting dari 8 Purana ini. Paraupakara Surgaya Papaya Parapidana. If you want to go to higher planets, just help other. Jadi ya seperti sloka yang dikutip, jika Anda ingin pergi ke planet-planet surga, planet-planet yang lebih tinggi, bantulah orang lain. Papaya Parapidana, among all sinful activities, to give troubles to others is the most simple activity. Dan di antara semua ya masalah yang paling berat sebenarnya adalah memberikan ya masalah atau hambatan kepada orang lain. Itu adalah masalah yang paling berat sekali. So we can help others. Prabhupada gives us this guideline. We can help others by 2 ways. Jadi Srila Prabhupada memberikan kita bimbingan ya bagaimana caranya kita membantu orang lain dengan 2 jalan. We have 2 weapons. Kita punya 2 senjata. One, Pertama, Harinam Sankirtan. Harinam Sankirtan. Second one, Yang kedua, book distribution. penyebaran buku-buku. Because most of the Prabhupada books
you can find many devotees only by reading Prabhupada books they develop faith towards Krishna consciousness. We have to distribute books and perform Harinam Sankirtan. These two important lights, we can say weapons, guidelines Prabhupada given to us. Inilah ya garis bimbingan yang diberikan oleh Srila Prabhupada, dua formula, dua senjata, yaitu Harinam dan membagikan buku-buku. Karena kebanyakan dari kita yang setelah kita membaca buku-buku Srila Prabhupada, kita bisa menjadi penyembah dan menjadi serius di dalam jalan bakti ini. Now Gita Jayanti seminar is going on, right? We have to distribute Gita. Sekarang ya Gita Jayanti sudah dekat, ya kita harus ya memiliki program untuk membagi-bagikan Bhagavad kita lebih banyak lagi. You have friend, you have relatives, you have sister. Even you can distribute among outside, you have to distribute among your relatives. But you have to distribute. Then Prabhupada will have. Maka ya Prabhupada akan berbahagia sekali jika bisa melihat kita, ya kita punya teman, kita punya saudara seperti itu. Kita bagikan buku-buku itu juga kepada orang-orang lain di luaran. Ya, jadi itulah tugas kita. Kita harus membagikan buku-buku Prabhupada. If someone read Prabhupada books, then automatically by Prabhupada mercy, he will attract to Krishna consciousness. Jadi apabila seseorang membaca buku Srila Prabhupada atas karunia Srila Prabhupada, maka seseorang akan ditarik dan menjadi tertarik akan kesadaran Krishna ini. How many devotees here coming to Krishna consciousness by reading Prabhupada books? How many? Just Ya, Maharaj ingin bertanya, berapa orang ya para penyembah yang hadir di sini yang menjadi penyembah datang dalam kesadaran Krishna ini dengan membaca buku Srila Prabhupada? Mohon angkat tangannya. I myself also. You see, how many? Only by reading Prabhupada books. So if you distribute books, then we can find many devotees they will come to Krishna consciousness. Ya, hanya dengan membaca buku Prabhupada mereka menjadi penyembah. Jadi jika kita menyebarkan buku-buku Srila Prabhupada, maka kita akan bisa melihat banyak lagi jiwa-jiwa roh-roh yang akan datang dalam kesadaran Krishna itu. This book distribution is called Brihat Mridang. If you play Mridang, this sound within a fixed area. Not like we are performing kirtan within this part. But book distribution is Brihat Mridang. It's spread all over. If you distribute books, this message, Krishna's message, spread all over the world. Jadi ya penyebaran buku-buku ini disebut sebagai Brihat Mridanga. Jadi ketika kita ya kirtan, melakukan kirtan, kita bermain mridanga, memukul mridanga. Suara mridanganya ini mungkin dengan batas tertentu saja, ya, dalam skup ruang tertentu saja kita bisa dengar. Tetapi ya penyebaran Harinam Sankirtan buku-buku ini yang merupakan Brihat Mridanga, dia akan menyebar ke seluruh tempat, ke seluruh dunia, ke seluruh pelosok di dunia ini. We have distributed books and we have to perform Sankirtan. You know Sankirtan how powerful? Because we are performing Sankirtan. Sometimes we are performing Sankirtan, we don't know the glory of Holy Name. But in India, although people have no time sometimes, they are karmis, but they know the glory of Harinam Sankirtan. They know. Jadi ya kita harus menyebarkan buku dan Harinam Sankirtan. Tetapi apakah itu Harinam Sankirtan? Ya, kadang-kadang kita melakukan Sankirtan, tetapi kita tidak tahu makna dari Sankirtan itu. Bahkan kalau di India orang-orang begitu mereka ngerti betapa agungnya makna dari Harinam Sankirtan ini. Walaupun mereka bukan penyembah, kadang-kadang kalau mereka melihat ada Harinam Sankirtan lewat, mereka sangat menghargai dan sangat menghormati. If you go to Odisha, you can see they are performing 24-hour kirtan. At the end of the kirtan, they are performing Nagar Sankirtan. Many devotees just chanting and going. But people from backside, they are taking the dust of their feet and smearing because they are performing kirtan. I have no time to perform kirtan. If at least I can take the dust of their feet, then I can get the result of holy name. Jadi seperti itulah ya. Di India kadang-kadang mereka melakukan 24 jam kirtan itu ya, 24 hours kirtan itu. Kemudian di akhir itu ya para penyembah akan melakukan naga kirtan seperti berkeliling seperti itu. Nah, ketika naga kirtan ini lewat, para penduduk yang di sana yang ketika lewat mereka akan mengambil debu-debu yang ada di kaki para penyembah
penyembah yang sudah lewat melakukan kirtan itu, mereka mengambil dan akan mengoleskannya di kepala mereka. Jadi seperti itulah mereka sangat menghormati, ya. Mereka berpikir, oh saya tidak bisa melakukan nama kirtan ini, ya. Oleh karena itu saya mengambil debu kaki Padma para penyembah yang melakukan kirtan ini agar saya mendapatkan karunia juga dari nama suci itu. Sometimes we are performing kirtan in Orissa, they stop you. Maharaj, please stop. They pay obeisances. They will pay something and then say, please 5 minutes you perform kirtan. Then they bring their child and sleep in front of you. And you should perform some kirtan so that my child can hear kirtan, so that in future he can get some past result. They have such faith in holiness, even their karmis. Jadi seperti itulah ya di desa-desa seperti di Odisha itu, ketika kita melakukan naga sankirtan itu, ya beberapa penduduk mungkin akan menyetop kita, oh Maharaj berhenti sebentar, kemudian dia dandawat sujud di depan itu, kemudian dia meminta, tolong Anda ya kirtanlah beberapa, mungkin 5 menit di sini. Kemudian setelah dia kirtan, mereka memanggil anak-anaknya semua, sanak keluarganya dipanggil untuk sujud kepada para penyembah yang melakukan kirtan itu. Mereka memiliki keyakinan ya terhadap nama suci ini, walaupun mereka bukan penyembah. Everywhere you go, they check you. Maharaj, Prabhuji, please drink some water. Please drink some juice. Why? Because they are performing Nam Sankirtan. If you serve the Vaishnavas, devotees, then we can get the result of Nam Sankirtan. They have such faith. Kadang-kadang mereka juga yang menyetop para penyembah yang melakukan naga kirtan itu. Mereka memberikan mereka air. Oh Prabhuji, minum dulu. Kemudian ada yang memberikan jus seperti itu. Ya. Kadang-kadang mereka memberikan donation seperti itu. Karena mereka mengerti jika saya yang melayani mereka yang melakukan sankirtan ini, pasti saya akan mendapatkan juga hasil dari pengucapan nama suci itu. Imam 4 juga, Satya, Tretaya, Dwapara, Kali. Which juga is best? Di antara 4 yuga ini, Satya, Treta, Dwapara, dan Kali Yuga, yang manakah yuga yang paling bagus? Kali juga? Kali Yuga. Yakin? Prabhupada used to say Kali means quarreling and hypocrisy. Kali Yuga itu artinya ya zaman pertengkaran dan zaman kemunafikan, ya. Bagaimana bisa dikatakan paling bagus? Kalo dosa nidhi rajan asti ko mahan guna kirtana deva krishnasya mukta sangha param braja. In the Kali Yuga is full of hurt, miseries, many problems, simple activities like ocean, full of problems, full of simple activities, many faults. Jadi di zaman Kali Yuga ini dijelaskan seperti lautan dosa, lautan permasalahan. Begitu banyak terjadi kesalahan-kesalahan, penuh sekali seperti lautan. But one asti ko mahan guna. Only you can find one best qualities that in Kali Yuga, not Satya, not in Tretaya, not in Dwapara, only in Kali Yuga. Tetapi ya, walaupun bisa dikatakan seperti itu, tetapi ada satu ya astihi eko mahan guna, ada satu kualitas yang sangat baik yang ada dalam zaman Kali Yuga, bahkan tidak ada di zaman Satya Yuga, Treta Yuga, ataupun Dwapara Yuga sekalipun. Sometimes we are frustrated, we say, oh I want to die. Okay, in Kali Yuga you want to die, but you know Satya, Tretaya, Dwapara, all these yugas, people want to die to take birth in Kali Yuga. But we are in Kali Yuga, sometimes we are frustrated in our family life. We say, I want to die. I don't die in Kali Yuga. Don't die. This is chance in Kali Yuga. Other Yuga people, they want to give up life just to take birth in Kali Yuga. This is in Bhagavatam. Krutadishu praja rajan kalo icchanti sambhava kalo bhavishyanti narayana parayana. Jadi kadang-kadang orang di zaman Kali Yuga ini mereka stres dalam hidup mereka dan penuh dengan masalah. Mereka ingin mati, ya, ingin mati begitu saja di zaman Kali Yuga ini. Tapi dijelaskan jangan berusaha mati di zaman Kali Yuga. Bahkan orang-orang yang di zaman lahir di zaman Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, mereka ingin mati hanya untuk bisa lahir zaman Kali Yuga ini. Karena zaman Kali Yuga ini begitu sangat-sangat spesial sekali. Jangan pernah berpikir ingin mati pada zaman Kali Yuga ini. Ini adalah kesempatan sangat yang sangat luar biasa, berharga sekali di zaman Kali Yuga ini. So Satya Yuga human's lifespan how many years?
100,000, 1 lakh, 100,000. Tretaya, 10,000. Dwapara, 1,000. But when they hearing the glory of holy name, they think, oh, 1,000 year, 10,000 year. We don't want to live so. We want to die immediately because we want to take bath in Kali Yuga. Such a long time, who will stay? No, we want to die immediately because we want to take bath in Kali Yuga so that only by Harinam Sankirtan we can success our life. Kruta Disu Praja Rajan Kalu Ichanti Sambhava. Every day they are praying to Vishnu, please give me birth in Kali Yuga. But we are Kali Yuga man, every day praying to Krishna, Vishnu, please I want to die. You help me, I want to die. It's such unfortunate. Jadi seperti itulah ya. Ketika zaman Satya Yuga orang-orang berumur 100.000 tahun. Kemudian zaman Treta Yuga orang-orang berumur 10.000 tahun. Kemudian zaman Dwapara Yuga orang-orang berumur 1.000 tahun. Jadi ketika mereka berpikir ya, 10.000 tahun, 100.000 tahun adalah jenjang waktu yang sangat lama sekali. Untuk apa ya memboloskan waktu selama panjang itu? Lebih baik mereka berdoa kepada Sri Wisnu, oh berikanlah saya agar saya mati detik ini juga, agar saya bisa lahir. Berikan saya lahir di zaman Kali Yuga. Tetapi justru kita yang sudah lahir di zaman Kali Yuga ini, kita akan ingin mati di zaman Kali Yuga ini. But Kali Yuga, we can say many problems. What is benefit here? Always quarreling. No, Kali Yuga has such strength. Give you all result of Satya, Tretaya and Dwapar. All these yugas, what pious activities, what yajna, like charity, whatever you will do, everything you can find in Kali Yuga in one day, within 24 hours. Within 24 hours you can achieve all result of all other yugas. Jadi dijelaskan ya, ada orang bertanya, zaman Kali Yuga apa yang spesial? Semua orang bertengkar dan munafik zaman Kali Yuga ini. Tetapi tidak seperti itu dijelaskan. Karena apa? Karena hasil yang kita bisa peroleh ya melalui meditasi, pertapaan, korban suci dari zaman Satya, Treta dan Dwapara Yuga ini, semua hasil yang kita bisa dapatkan di ketika zaman itu bisa kita dapatkan di dapatkan zaman Kali Yuga ini hanya dalam 24 jam. Itu semua hasilnya bisa kita dapat. This story is in Vishnu Purana. Ada sebuah cerita di dalam Vishnu Purana. Once many saintly persons assembled in one place, they are discussing Shastra. This confusion came. Which yuga is best? Someone says Satya, someone says Treta, someone says Dwapar, and someone says Kali. They divided into 4 groups and argue with each other. They can't find solution because in every Shastra, every yuga have some specific qualities there, glories there. So therefore they divide in 4 groups. Someone says Satya best, someone says Tretaya, someone says Dwapar, and someone says Kali. So they can't find any solution. They decide better we should go to Vyasdev. Jadi ada suatu cerita ini ya, ketika suatu saat ya banyak sekali ada orang-orang resi suci, orang-orang suci berkumpul di sebuah tempat ya. Kemudian di antara mereka mendiskusikan, ya, menanyakan di antara yuga-yuga ini yang mana yang lebih baik di antara yang lainnya. Ada yang mengatakan Satya Yuga yang baik, Treta Yuga yang baik, ada yang mengatakan Dwapara yang baik, ada yang mengatakan Kali Yuga yang baik. Oleh karena itu mereka berdebat satu sama lain dan mereka membagi diri mereka menjadi 4 grup ya. Karena dijelaskan karena Weda juga sudah menjelaskan. Jadi setiap yuga ini memiliki kualitas baiknya sendiri, memiliki keagungannya sendiri. If every day someone arrange prasad for us, like every day we perform like kirtan. Every day you perform like kirtan and someone will arrange prasad for you and some room. You can find some program. You have to chant, you have to dance and prasad. What do you want more? Any program? Apakah ada masalah ya? Apa yang lebih kita inginkan lagi? Jika setiap hari kita hanya kirtan, ya menari, menyanyi seperti itu,
setelah kirtan ada yang menyiapkan persadam, setelah ada persadam ya ada tempat untuk kita beristirahat, ada kamar untuk kita beristirahat. Apalagi yang kurang? Ada yang menginginkan hal yang lebih dari itu? You want for body, dress, second one, prasad, third one, shelter. Prabhupada giving three things. Come to ISKCON. Apa yang Anda butuhkan? Ya, apakah Anda butuh pakaian? Kemudian kedua ada Anda membutuhkan makanan atau persat, atau membutuhkan perlindungan atau rumah?